Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul adalah SOP Kecamatan di Bukit Batu. Dalam mata kuliah adalah pengawasan dan pengendalian dengan dosen Bapak Ardiansah. Sebelum kami memulai presentasinya, kami akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Fauzan sebagai moderator, Diana Fazila sebagai presentator pertama, Ega Supira sebagai presentator kedua, dan ada Istiqomah, dan yang terakhir ada Nurul Putri Mastika. Baiklah, langsung saja dimulai presentatornya yang akan dibacakan oleh Diana Fazila sebagai presentator pertama, dan selanjutnya akan dibacakan oleh presentator kedua, ada Ega Supira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Fazila dari kelompok 6. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu pengertian SOP. SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan fungsi dari pekerjaan tersebut. Dengan adanya SOP, semua kegiatan di suatu perusahaan dapat terancang dengan baik dan dapat berjalan sesuai kemauan perusahaan. Sedangkan menurut Budi Harjo, tahun 2014, Standar Operasional Prosedur atau SOP adalah suatu perangkat lunak pengatur yang mengatur tahapan suatu proses kerja atau prosedur kerja tertentu. Selanjutnya, menurut Santoso, SOP terdiri dari 7 pokok, yaitu pertama, efisiensi, 2, konsisten, 3, minimalisasi kesalahan, 4, penyelesaian masalah, 5. Perlindungan tenaga kerja, 6. Peta kerja, 7. Batasan pertahanan. Selanjutnya ada prinsip SOP. Prinsip SOP terdiri dari 5, yaitu 1. Konsisten. Konsisten adalah prinsip pembuatan SOP yang utama. SOP pada dasarnya harus dijalankan konsisten dari waktu ke waktu, terutama oleh seluruh pihak yang terlibat dan kondisi bagaimanapun. 2. Komitmen. Komitmen adalah prinsip pembuatan SOP yang kedua. Tanpa adanya komitmen, mungkin saja SOP hanya sekedar tulisan di atas cari kertas saja. Kemudian yang kuat harus dimiliki oleh seluruh pihak yang terlibat dalam sebuah organisasi. 3. Perbaikan. Bukan hanya dilaksanakan dengan konsisten dan komitmen yang kuat. SOP juga harus selalu mendapat perbaikan yang berkelanjutan. Tujuannya agar pelaksanaan SOP menjadi lebih sempurna, benar-benar efektif dan efisien. 4. Mengikat. Prinsip pembuatan SOP harus mengikat. Maksudnya adalah mengikat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan tugas pihak yang terlibat. Mengikat sesuai dengan prosedur standar yang sudah ditentukan sebelumnya. 5. Terdokumentasi. Selain dibuat dan dilaksanakan, prinsip SOP harus bisa terdokumentasi dengan baik sesuai yang sudah distandarkan. Tujuannya agar di kemudian hari bisa menjadi pedoman dan perbaikan pembuatan SOP selanjutnya serta dijadikan pertimbangan. Selanjutnya ada manfaat SOP. SOP memiliki banyak manfaat bagi perusahaan dan organisasi. Ada manfaatnya sebagai berikut. 1. Manfaat pembuatan SOP adalah sebagai standarisasi cara yang dilakukan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. 2. Manfaat pembuatan SOP adalah membantu karyawan menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga dapat mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari. Selanjutnya ada tujuan SOP. Tujuan SOP terdiri dari 9 bagian, yaitu pertama, tujuan SOP adalah untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja atau keadaan tertentu dan kemana petugas dan lingkungan dalam menjalankan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Kedua, tujuan SOP adalah dijadikan acuan dalam menjalankan aktivitas tertentu untuk sesama pekerja dan supervisor. Ketiga, tujuan SOP adalah agar terhindar dari kegagalan atau kesalahan. Dengan demikian bisa menghindari dan mengurangi suatu konflik, keraguan dan juga pemborosan dalam proses pelaksanaan kegiatan. Keempat, tujuan SOP adalah suatu parameter untuk menilai mutu pelayanan. 5.
Tujuan SOP adalah lebih sebagai penjamin pemakaian tenaga dan sumber daya yang efisien dan efektif. 6. Tujuan SOP adalah penjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari petugas yang saling berhubungan. 7. Tujuan SOP adalah dokumen yang akan memperjelas dan menilai jalannya proses kerja jika terjadi suatu kesalahan atau dugaan malpraktik dan kesalahan administratif lainnya, sehingga bersifat sebagai pelindung rumah sakit dan petugas. 8. Tujuan SOP adalah dokumen yang dipakai dalam pelatihan. 9. Tujuan SOP adalah dokumen sejarah jika sudah dibuat revisi SOP yang baru. Baiklah, di sini saya Ega Sufira akan melanjutkan presentasi dari Diana Fazila, yaitu Standar Operasional Pelayanan. Di standar operasional pelayanan ada yaitu dasar hukum yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kecamatan. Yang kedua, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan. Yang ketiga, Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Surat Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Kecamatan Bengkalis. Yang keempat, Perda Nomor 7 Tahun 1998 tentang Izin Tempat Usaha. Selanjutnya, ada kualifikasi pelaksana. Yang pertama, pendidikan minimal SLTA. Yang kedua, memahami konsep dasar pelayanan. Yang ketiga, memahami konsep dasar sistem operasional komputer. Selanjutnya, ada terkaitan. Yang pertama, SOP pelayanan penerbitan surat izin gangguan. Yang kedua, SOP pelayanan penerbitan surat izin usaha perdagangan. Yang ketiga, SOP pelayanan penerbitan surat tanda daftar perusahaan. Yang keempat, SOP pelayanan penerbitan surat izin berkantor. Selanjutnya ada peralatan perlengkapan. Yang pertama, komputer atau laptop. Yang kedua, buku kerja. Yang ketiga, ATK. Selanjutnya ada peringatan. Yang pertama, jika prosedur dan persyaratan tidak lengkap, maka permohonan pengurusan tidak akan diproses. Yang kedua, diperlukan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang terkait. Selanjutnya, ada pencatatan dan pendataan. Yang pertama, bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Yang kedua, mendukung pencapaian target kinerja yang diminatkan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Yang ketiga, masyarakat mendapat pelayanan terbaik, transparan, dan tepat waktu. Slide selanjutnya ada SOP penerbitan surat izin usaha kecil, mikro, menengah. Uraian prosedur pertama, permohonan membawa berkas rekom atau melengkapi berkas yang telah ditandatangani oleh kepala desa atau lurah setempat. Yang kedua, memeriksa berkas, meneliti persyaratan jika benar dan lengkap, lalu dicetak belangko perizinan tersebut oleh JFU. Kelengkapannya, berkas dan rekom perizinan yang telah ditandatangani Kades atau lurah, KTP, pas foto, SKGR, KK, dan pajak retribusi, akta notaris. Membutuhkan waktu 5-15 menit. Uraian prosedur ketiga, menerima berkas, memeriksa dan jika telah benar dan sesuai persyaratan, membubuhkan paraf, meneruskan kepada Sekcam. Kelengkapannya, berdasarkan dan rekom perizinan yang telah ditandatangani, Kades atau lurah, KTP, pas foto, SKGR, KK, PBB, pajak retribusi, akta, notaris,
dan belangko perizinan yang telah dicetak. Membutuhkan waktu 5 menit. Output paraf. Uraian prosedur keempat, menerima berkas, meneliti dan memeriksa, membubuhkan paraf, meneruskan kepada camat. Kelengkapannya, berdasarkan rekom perizinan yang telah ditandatangani Kades atau Lurah, KTP, pos foto, SKGR, KK, PBB, pajak, retribusi, akta notaris, dan belangko perizinan yang telah dicetak. Membutuhkan waktu selama 5 menit. Output paraf. Uraian prosedur, menerima berkas, meneliti dan memeriksa, dan mendatangani selanjutnya mengembalikan kepada Sekcam. Kelengkapannya, berkas dan rekom perizinan yang telah ditandatangani Kades atau Lurah, KTP, pas foto, SKGR, KK, PBB, pajak, retribusi, akta, notaris, dan belangko perizinan yang telah ditandatangani oleh camat. Membutuhkan waktu selama 5 menit. Output tanda tangan berkas belangko perizinan. Slide selanjutnya dari SOP penerbitan surat izin usaha kecil mikro menengah. Ada uraian prosedur ke-6. Menerima berkas yang telah ditandatangani camat dan menyerahkan kepada Kasih PMD untuk diberikan nomor register dan distempel oleh JFU. Kelengkapannya, berkas dan rekom perizinan yang telah ditandatangani Kades atau Lurah, KTP, pas foto, SKGR, KK, PBB, pajak, retribusi, akta notaris, dan belangko perizinan yang ditandatangani oleh camat. Kurang lebih waktu 10 menit. Output berkas belangko perizinan yang telah ditandatangani, bernomor, dan berstempel. Uraian prosedur yang ke-6. Memberikan nomor register dan distempel dan mengarsipkan 1 rangkap, 1 pas foto dikasih PMD dan 1 lagi asli diserahkan kepada pemohonan. Kelengkapannya, berkas dan rekom perizinan yang telah ditandatangani Kades atau Lurah, KTP, pas foto, SKGR, KK, PBB, pajak, retribusi, akta notaris, dan belangko perizinan yang ditandatangani oleh camat di agenda ke dalam buku perizinan. Waktu 5 menit. Output berkas belangko perizinan yang telah ditandatangani, bernomor, dan berstempel. Uraian prosedur terakhir, berkas yang telah siap dan diberikan kepada si pemohon. Slide selanjutnya ada formulir uraian kerja atau prosedur. A. Data kegiatan. Yang pertama, judul SOP penerbitan surat izin usaha kecil mikro menengah. Yang kedua, output surat izin usaha kecil mikro menengah. Yang ketiga, pelaksana. Pelaksana terbagi menjadi 5. Yang pertama, camat. Yang kedua, Sekcam. Yang ketiga, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Yang keempat, JFU. Yang kelima, pemohon. Di slide selanjutnya, B. Pelaksanaan dan langkah-langkah kegiatan. Ada 5 uraian kerja. Yang pertama, JFU menerima, memverifikasi berkas rekom perizinan dari desa atau kelurahan beserta dokumen kelengkapannya. Jika dokumen tersebut lengkap, baru dicetak diserahkan kepada Kasih PMD.
Jika tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dokumen tersebut. Yang kedua, Kasih PMD menerima, memeriksa berkas kelengkapan dokumen beserta rekom perizinan dari desa atau kelurahan beserta dokumen kelengkapannya, dan memberikan berkas kepada JFU yang telah diperiksa oleh Kasih PMD kelengkapannya. Untuk melakukan pengetikan yang telah ada format blanko perizinan UKMM untuk diisi. Yang ketiga, JFU menyampaikan berkas blanko perizinan UKMM yang telah dikerjakan dalam pengetikan kepada Kasih PMD untuk memafar berkas blanko perizinan UKMM. Yang keempat, Sekjam menerima, memeriksa, memaraf berkas blanko perizinan UKMM dan dokumen kelengkapannya serta melapor kepada camat. Yang kelima, camat menerima dan menandatangani berkas blanko perizinan UKMM. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.